Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Putra Pangestu. NIM saya 14016220073 PPKMB. Langsung saja, ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan PPKN hadir sebagai mata pelajaran untuk memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Ini bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pemahaman tentang sistem politik. PPKM bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Ini termasuk mempelajari struktur pemerintahan, peran institusi politik, proses demokrasi, dan pentingnya partisipasi politik. Pembentukan identitas nasional. PPKN membantu dalam pembentukan identitas nasional siswa dan mengajarkan nilai-nilai sejarah, budaya, dan tradisi yang melekat pada negara tersebut. Ini berperan penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di antara warga negara. Yang keempat, membentuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan. PPKM berperan dalam mempromosikan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan di antara warga negara. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan untuk menghormati dan menghargai keragaman sosial budaya, agama, dan pandangan politik yang ada di masyarakat. Lalu, masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan. Kewarganegaraan, banyak individu mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. PPKM bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pendidikan yang khusus tentang kewarganegaraan. Yang kedua, rendahnya partisipasi politik. Partisipasi politik yang rendah dapat menghambat perkembangan demokrasi dan pengambilan keputusan yang inklusif. PPKM bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi, pemilihan umum, dan cara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Yang ketiga, konflik sosial dan tidak toleransi. Ketidakpahaman tentang perbedaan sosial, budaya, dan agama seringkali menjadi penyebab konflik sosial. PPKM berusaha mengatasi masalah ini dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat. Yang pertama itu evaluasi dan penelitian. Melakukan evaluasi dan penelitian terhadap implementasi program PPKN yang ada saat ini untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan. Ini dapat membantu dalam mengetahui apakah pendekatan yang digunakan efektif dalam mengatasi masalah yang ditetapkan. Nomor 2, melibatkan para pihak terkait. Melibatkan para pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan dalam proses evaluasi dan perumusan solusi dapat memberikan wawasan yang beragam. Diskusi dan kolaborasi dengan para pihak terkait akan membantu mengidentifikasi masalah yang relevan dan menurunkan sosial yang efektif. Lalu yang ketiga, pelibatan siswa. Melibatkan siswa dalam proses penentuan masalah dan pencarian solusi akan melibatkan perspektif langsung dari mereka yang menjadi sasaran pendidikan PPKN.
Membentuk ruang untuk diskusi, debat, dan proyek kolaboratif akan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan masukan berharga. Konsultasi dengan ahli dan peneliti. Mengonsultasikan ahli dan peneliti dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan terbaik dan praktik yang telah terbukti efektif. Ahli dan peneliti dapat memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi tantangan yang ada dan mencari solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKN. Lalu yang kelima, memperluas lingkungan pembelajaran. Mendorong siswa untuk memperluas lingkungan pembelajaran di luar kelas, seperti kunjungan ke lembaga pemerintahan, partisipasi dalam program komunitas, atau kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Ini akan memberikan pengalaman nyata yang memperkaya pemahaman siswa tentang kewarganegaraan dan memperkuat aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh melalui PPKN. Yang keenam, evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program PPKN dan pengaruhnya terhadap siswa adalah langkah penting dengan memantau dan mengukur hasil pembelajaran, partisipasi, dan perubahan sikap siswa dapat ditentukan apakah solusi yang diimplementasikan berhasil atau perlu disesuaikan lagi. Dengan melibatkan para pihak terkait, siswa, ahli, dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam PPKN dan mengidentifikasi cara terbaik untuk membuatnya bermanfaat. Terima kasih.